Bapak Benny Ramdhani berharap keputusan Taiwan untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ini tidak didorong atas alasan politis. Dua berita hari ini dari BP2MI adalah masalah terkait dengan penghentian sementara pengiriman PMI ke Taiwan, dan meskipun Taiwan menolak PMI, pemerintah RI sukses mengirim PMI ke Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Pemerintah Indonesia berharap keputusan Taiwan melarang masuk seluruh PMI per 18 Desember 2020 bukan kebijakan yang didorong oleh kepentingan politik. Saya berharap keputusan Taiwan ini tidak didorong alasan politis tetapi lebih ke alasan medis, kata Kepala BP2MI Bapak Benny Ramdhani yang dikutip dari Antara pada hari Jumat 18 Desember 2020. Hal tersebut merespon dari keputusan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Taiwan yang melarang masuk seluruh PMI tanpa batas waktu yang ditentukan karena kasus COVID-19 yang diyakini terus memburuk di Indonesia. CECC akan memutuskan kapan larangan itu dicabut sesuai dengan status pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, kata Badan Penanggulangan Pandemi Taiwan sebagaimana disiarkan dalam laman resminya. Dan menurut Bapak Benny Ramdhani, keputusan Taiwan melarang masuk seluruh pekerja migran Indonesia itu adalah gegabah dan terlalu cepat, padahal pemerintah telah menyampaikan komitmen dan keseriusannya untuk mengirim pekerja migran yang sehat dibuktikan dengan hasil tes PCR COVID-19 yang negatif. Yap guys, hingga saat ini masih belum ada titik terang ya kapan Taiwan bisa menerima lagi PMI. Larangan pengiriman PMI ke Taiwan ini bermula dari temuan sekitar 85 PMI yang terkonfirmasi COVID-19 saat mereka tiba di Taiwan. Temuan itu menjadi alasan Taiwan menangguhkan sementara penerimaan PMI dari 14 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang menyalurkan 85 PMI positif COVID-19 itu ke Taipei. Selepas itu, BP2MI pada awal bulan ini menghubungi kantor dagang dan ekonomi Taiwan atau TETO di Jakarta, dan dua lembaga itu bertemu untuk membahas penangguhan tersebut pada tanggal 2 Desember 2020 lalu. Dalam pertemuan itu guys, BP2MI mengajak TETO ikut memeriksa proses pemeriksaan kesehatan di Indonesia, dan Indonesia juga meminta agar perwakilan TETO dapat memeriksa bagaimana tes PCR dilakukan kepada para PMI setibanya mereka di Taipei. Tidak hanya itu, Bapak Benny juga menegaskan seluruh BMI yang diberangkatkan ke Taiwan itu telah menjalani tes PCR bahkan sebelum aturan itu diwajibkan oleh otoritas di Taipei. Bapak Benny menegaskan kemungkinan mereka para PMI itu tertular di Taiwan kemungkinan aja karena mereka saat tiba di sana tidak langsung dites tetapi telah dikarantina beberapa hari baru dites. Bapak Benny juga mengatakan kalau larangan ini dirasa sangat ganjil. Keganjilan itu ditemukan dari standar ganda yang dilakukan Taiwan ke Indonesia dengan negara pengirim buruh migran lainnya. Ada buruh migran dari Filipina yang juga ditemukan positif COVID-19, tetapi tidak ada larangan masuk untuk negara tersebut. Serta anehnya 14 P3MI yang ditangguhkan oleh Taiwan juga mengirim PMI ke Hong Kong tetapi tidak ada masalah. BP2MI akan mengajak TETO untuk bertemu kembali setelah memperingati Hari Buruh Migran Sedunia yang dirayakan setiap 18 Desember jika pertemuan itu tidak memberikan penjelasan yang memuaskan dan apabila Taiwan terbukti membuat keputusan yang berlatar belakang politis. Benny Ramdhani mengatakan Indonesia akan mengambil tindakan tegas.
Apabila kebijakan itu politis, saya akan merekomendasikan ke Menaker atau Menteri Ketenagakerjaan untuk menempatkan PMI ke negara lain, ujar Bapak Benny Ramdhani. Ada perselisihan lagi ya guys antara Indonesia dan Taiwan. Mungkin yang dimaksud adalah latar belakang politik sama Bapak Benny ini atas kebijakan Indonesia baru-baru ini. Berikut ini guys adalah tanggapan dari TETO atau Taipei Economic and Trade Office menanggapi Kepala BP2MI Bapak Benny Ramdhani yang mempertanyakan apakah perpanjangan penangguhan penempatan PMI ke Taiwan melibatkan masalah politik. Yang pertama, apakah ini melibatkan pertimbangan politik? Jawaban TETO sekali lagi menegaskan bahwa Taiwan dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang erat. Perpanjangan periode penangguhan penempatan PMI ke Taiwan adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan pencegahan epidemi dan tidak memiliki implikasi politik. Pemerintah Taiwan bersedia untuk membuka kembali penempatan PMI ke Taiwan setelah Taiwan dan Indonesia mencapai konsensus tentang langkah-langkah pencegahan epidemi. Yang kedua, lebih dari 2 bulan terakhir PMI menjadi sumber utama kasus yang terkonfirmasi COVID-19 di Taiwan dengan statistik sebagai berikut. Sejak 16 Oktober hingga 17 Desember 2020, Taiwan telah menemukan total 226 kasus impor dan 127 diantaranya itu adalah PMI, sehingga PMI sebagai sumber terbesar dari kasus impor yang dikonfirmasi di Taiwan. Hal ini sangat mengancam keselamatan masyarakat Taiwan serta di antara 127 PMI ini ada 76 orang membawa hasil pemeriksaan PCR negatif dari Indonesia. Namun setelah diperiksa di Taiwan dikonfirmasi positif. Hal ini mengejutkan dan menimbulkan perhatian serius dari masyarakat Taiwan. Yang ketiga, mengenai kenapa pekerja migran asal Filipina tidak dilarang masuk ke Taiwan sementara PMI dilarang, padahal pekerja migran dari Filipina juga ada yang terkonfirmasi setelah masuk ke Taiwan. Jawaban TETO adalah Filipina, Vietnam, dan Thailand juga merupakan negara sumber utama pekerja migran di Taiwan. Menurut statistik, mulai dari 16 Oktober sampai 17 Desember 2020, Vietnam dan Thailand mencatat 0 kasus impor di Taiwan, sedangkan Filipina memiliki 34 kasus. Namun, dari 34 kasus tersebut, hanya 4 kasus yang membawa hasil pemeriksaan PCR negatif dari Filipina yang terkonfirmasi positif setelah melakukan pemeriksaan di Taiwan, hanya menempati proporsi 9%, jauh lebih rendah dibandingkan proporsi 60% dari Indonesia. Data di atas menunjukkan bahwa Filipina, Thailand, dan juga Vietnam dalam jumlah yang terkonfirmasi COVID-19 maupun proporsi yang membawa hasil pemeriksaan PCR negatif dan kemudian terkonfirmasi positif setelah pemeriksaan PCR di Taiwan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Larangan PMI masuk ke Taiwan semata-mata dikarenakan terlalu banyak kasus impor dari PMI dan tingkat perbedaan hasil pemeriksaan PCR terlalu tinggi. Selanjutnya, menanggapi mengenai Kepala BP2MI yang menganggap adanya kemungkinan bahwa PMI tertular di bandara atau saat tiba di Taiwan sebelum diantar ke pusat karantina bersama atau ketika PMI sedang mengisi formulir informasi pencegahan epidemi di bandara Taiwan. Jawaban TETO adalah Taiwan telah lebih dari 240 hari tidak ada kasus infeksi lokal. Jadi tidak ada kasus lokal di Taiwan itu. Semuanya kebanyakan adalah impor. Taiwan mewajibkan semua penumpang untuk mengisi formulir pemeriksaan pencegahan epidemi secara online juga sebelum keberangkatan. Jadi setibanya di bandara Taiwan tidak ada atau tidak perlu mengisi formulir informasi pencegahan epidemi. Next, kenapa PMI yang berangkat ke Hong Kong mereka juga membawa hasil pemeriksaan PCR dari Indonesia tidak ada masalah, sedangkan yang berangkat ke Taiwan ada masalah?
Jawaban Teto menurut informasi di situs resmi pemerintah Indonesia ada lebih dari 500 RS umum dan juga swasta, klinik dan laboratorium yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI untuk pemeriksaan PCR. Taiwan berharap Indonesia memberikan rekomendasi lembaga pemeriksaan PCR tidak lebih dari 50 rumah sakit atau lembaga tersebut yang memiliki kualitas terbaik agar dapat memastikan kualitas pemeriksaan dan memfasilitasi pelacakan lanjutan. Selain itu, pemerintah Taiwan akan terus meneliti apakah terdapat perbedaan standar dan reagen dalam pemeriksaan PCR antara Taiwan dan Indonesia, serta menilai kelayakan pemeriksaan PCR saat tiba di Bandara Taiwan. Harapannya, pemerintah Taiwan dan Indonesia dapat bersama-sama menyelesaikan masalah ini dengan sikap rasional, ilmiah, dan kooperatif. Jadi begitu ya guys, tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh Teto. Teto juga mengatakan pemerintah Taiwan sangat ramah terhadap pekerja migran Indonesia dan juga pekerja migran lainnya. Setelah itu, sebanyak 127 PMI yang terkonfirmasi COVID-19 di Taiwan itu, total biaya medisnya sudah mencapai 50 miliar rupiah. Jadi kasus impor dari PMI yang begitu besar itu menyebabkan kepanikan dari warga lokal Taiwan. Selain itu juga menyebabkan beban keuangan yang begitu berat bagi pemerintah Taiwan. Jadi atas dasar pertimbangan pencegahan epidemi dan juga sumber daya medis yang terbatas serta keselamatan seluruh masyarakat Taiwan, jadi pemerintah Taiwan terpaksa memperpanjang periode penangguhan penempatan PMI ke Taiwan, serta sangat berharap BP2MI dapat menyelesaikan masalah ini dengan Taiwan secara tulus dan rasional. Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan bersama, maka pemerintah Taiwan bersedia untuk membuka kembali penempatan PMI ke Taiwan secepatnya. Semoga masalah ini segera selesai dan juga COVID-19 ini segera berakhir ya guys, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kasihan banget buat teman-teman yang ada di Indonesia yang mau berangkat ke Taiwan, susah banget. Yang mau pulang pun juga susah banget karena yang ada di Taiwan itu juga menunggu datangnya pengganti mereka. Ciao guys, tetap semangat ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mohon restu Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020. Secara resmi, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melepas penempatan calon pekerja migran Indonesia program skema G2G ke Jepang. Bismillah.
Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.